Di tengah riuh zaman kolonial, ketika peluru belum banyak ditembakkan dan teriakan kemerdekaan belum menggema, sejarah Indonesia perlahan bergerak dalam senyap. Ia tidak selalu berdenyut dalam pertempuran atau demonstrasi, melainkan dalam pertemuan kecil, dalam ruangan tertutup, di antara buku-buku, simbol-simbol, dan percakapan yang nyaris berbisik. Di tempat-tempat itulah, Freemasonry mulai menanamkan jejaknya di tanah Hindia. Freemasonry, yang sering dibayangkan sebagai organisasi rahasia penuh misteri, sejatinya adalah sebuah jaringan intelektual. Lahir di Eropa pada abad ke-17, ia berkembang sebagai ruang bagi para pemikir bebas, para filsuf, seniman, ilmuwan, dan negarawan yang ingin melampaui batasan-batasan dogma dan kekuasaan absolut. Disinilah mereka berbagi gagasan, mendiskusikan etika, filsafat, dan masa depan dunia dengan semangat persaudaraan dan pencarian kebenaran. Ketika penjajahan menyebar ke Asia, ide-ide itu pun ikut terbawa. Pada tahun 1767, loge pertama Freemason berdiri di Batavia dengan nama La Chaise. Sejak saat itu, sejumlah loge lain bermunculan di berbagai kota besar di Hindia Belanda seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Awalnya, loge-loge ini bersifat eksklusif. Hanya para pejabat tinggi VOC, saudagar kaya, dokter, dan pegawai kolonial keturunan Eropa yang dapat menjadi anggota. Mereka berkumpul secara berkala dalam upacara-upacara yang penuh simbolisme dan ritual, tetapi juga mendiskusikan hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan peradaban manusia. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan menguatnya politik etis pada awal abad ke-20, akses pendidikan mulai terbuka bagi Bumiputra, meskipun hanya bagi kalangan elit. Dari sinilah muncul generasi baru kaum terpelajar pribumi yang mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka membaca buku-buku barat, mengenal konsep-konsep modern tentang kebebasan, hak asasi manusia, dan nasionalisme. Beberapa dari mereka kemudian tertarik pada Freemasonry bukan karena keanggotaan semata, tetapi karena ruang diskusi yang ditawarkan. Di sana, mereka menemukan kesempatan untuk berbicara setara, berdiskusi tanpa hierarki, dan menguji ide-ide besar tentang masa depan bangsanya. Salah satu tokoh paling menonjol dalam konteks ini adalah Ernest Dewes Dekker. Ia bukan orang biasa. Lahir dari ayah Belanda dan ibu berdarah Jawa, Dewes Dekker tumbuh dalam ambiguitas identitas. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan Eropa karena darah Jawanya, tetapi juga dianggap terlalu asing oleh sebagian Bumiputra karena warna kulitnya. Namun dari ruang identitas yang retak itulah ia menemukan kekuatan. Sebagai anggota aktif Freemason dan penganut ajaran teosofi, ia mulai menyalurkan gagasannya tentang kemerdekaan melalui forum-forum diskusi. Dalam loge di Surabaya dan Bandung, Dewes Dekker tak segan mengangkat isu kolonialisme, perbudakan modern, dan pentingnya kemerdekaan bangsa-bangsa Timur. Freemasonry tidak berjalan sendiri. Dalam lingkungan intelektual Hindia Belanda, ia sering bersinggungan dengan teosofi, sebuah gerakan spiritual yang juga lahir dari pergolakan pemikiran modern Eropa. Teosofi lebih menekankan pada pencarian kebenaran spiritual lintas agama dan budaya. Salah satu tokoh penting gerakan ini adalah Annie Besant, yang kemudian dikenal sebagai aktivis kemerdekaan India. Di Hindia Belanda, ajaran teosofi memikat banyak kaum terpelajar karena menawarkan jalan spiritual yang tidak terikat pada agama formal, namun juga tidak sepenuhnya sekuler. Soewardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, meskipun tidak tercatat sebagai anggota Freemason, banyak membaca karya-karya tokoh teosofi dan terlibat dalam diskusi-diskusi mereka. Dalam pengasingannya di Belanda bersama Dewes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo, Soewardi semakin mendalami pemikiran-pemikiran tersebut. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya soal politik dan kekuasaan, tetapi juga soal pendidikan dan pembentukan jiwa merdeka. Dari sanalah lahir gagasan tentang Taman Siswa, sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh, merdeka dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Loge-loge Freemason di Hindia Belanda menjadi tempat bertemunya ide-ide revolusioner,
meskipun tidak pernah secara terbuka menyerukan perlawanan terhadap Belanda. Gagasan kemerdekaan disampaikan dengan hati-hati, sering dalam bahasa kiasan atau simbol-simbol. Namun arah pembicaraan selalu menuju satu titik, keinginan untuk membebaskan manusia dari belenggu, baik fisik maupun mental. Di tempat-tempat itu, kesadaran kebangsaan tidak hanya diperdebatkan, tapi juga dipraktikkan dalam solidaritas lintas ras dan latar belakang. Tentu saja, pemerintah kolonial mulai mencium aroma perubahan. Mereka menyadari bahwa ruang-ruang diskusi yang semula tanpa netral ini mulai dipenuhi oleh gagasan yang mengancam status quo. Ketika Indische Partij, partai politik pertama yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda, berdiri pada tahun 1912, kecurigaan itu berubah menjadi tindakan represif. Tahun 1913, Douwe Dekker, Soewardi, dan Cipto diasingkan ke Belanda. Namun di sana, perjuangan mereka justru menemukan panggung yang lebih luas. Mereka membangun jaringan internasional, menulis artikel-artikel tajam, dan terus menyuarakan pentingnya kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah. Setelah kembali ke tanah air, pengaruh mereka semakin meluas. Pendidikan menjadi medan perjuangan baru. Gagasan tentang kemerdekaan tidak lagi sekadar wacana politik, tetapi menjadi bagian dari kurikulum, diajarkan melalui nilai-nilai kemandirian, penghargaan terhadap budaya sendiri, dan semangat untuk berpikir kritis. Taman siswa menjadi simbol dari semangat itu. Dan meskipun Freemasonry dan Teosofi perlahan kehilangan pengaruhnya, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk pemikiran. Setelah Indonesia merdeka, Freemasonry sempat muncul kembali, tetapi nasibnya berubah drastis ketika Orde Baru berkuasa. Dengan kebijakan yang mencurigai semua bentuk organisasi internasional, Freemason dilarang pada tahun 1960-an. Teosofi tidak dilarang secara resmi, tetapi pengaruhnya meredup, tergantikan oleh gelombang spiritualitas yang lebih lokal. Meski begitu, nilai-nilai yang pernah mereka tanamkan tetap tertanam dalam dasar-dasar pendidikan nasional, dalam semangat Pancasila, dan dalam cita-cita kemanusiaan universal.